Hai semuanya, kalian pernah nggak sih merasa pengeluaran bulan ini kok bisa bikin dompet jadi bolong gitu? Mungkin dari hal-hal yang sebenarnya nggak begitu penting atau bahkan nggak terlalu kamu butuhkan. Makanya kali ini kita bakal bahas tentang 7 pengeluaran yang sebenarnya nggak worth it banget. Kadang kita nggak sadar loh kalau beberapa hal ini cuma bikin kita boros, padahal bisa disiasati biar uang kita lebih produktif. Pengeluaran pertama, makanan instan yang harganya lebih mahal daripada makan di rumah. Siapa sih yang nggak pernah tergoda dengan kepraktisan makanan instan atau delivery makanan? Apalagi kalau lagi sibuk banget, mager banget, atau lagi pengen yang cepet dan nggak mikir panjang. Kadang, pesan makanan dari luar itu bisa jadi solusi buat menghindari keribetan, tapi jangan salah. Kebiasaan ini bisa bikin pengeluaran bulanan kamu melonjak loh, tanpa kita sadari. Pernah nggak sih dalam seminggu kamu pesen delivery makan 2 kali? Kalau seminggu 2 kali, berarti sebulan udah 4 kali. Coba deh hitung. Kalau sekali pesen makanan itu biasanya bisa habis 50.000 sampai 70.000, tinggal dikali 4. Itu udah berapa? Bisa sampai hampir 300.000 sampai 400.000 sebulan kan? Cuman buat makan yang sebenarnya bisa kita buat sendiri. Nah, coba bayangin kalau kita masak sendiri dengan bahan yang sama. Misalnya, untuk satu menu yang kamu pesen, mungkin kamu bisa bikin sendiri dengan bahan-bahan yang enggak ribet, kayak nasi, sayuran, atau protein kayak ayam atau ikan. Semua bahan itu bisa kamu dapetin di pasar atau supermarket dengan harga yang jauh lebih murah. Tapi, kenapa ya kita sering banget terjebak sama kebiasaan makan di luar? Padahal secara hitungan, jelas lebih hemat masak di rumah. Beberapa alasan yang sering muncul sih. Pertama, karena kita nggak mau repot. Kedua, karena masak di rumah kadang terasa kurang praktis kalau kita udah capek habis kerja. Ketiga, mungkin karena rasanya nggak bisa langsung nikmatin makanan yang kita pesan itu, ya kan? Apalagi kalau lagi pengen yang enak, yang langsung datang ke rumah. Tapi, tahu nggak sih kalau ada cara untuk bikin masak di rumah itu jauh lebih simpel dan praktis? Misalnya, kamu bisa coba meal prep alias masak dalam jumlah banyak dan simpan di kulkas. Jadi, sepanjang minggu kamu nggak perlu repot-repot masak tiap hari, cukup ambil makanan yang udah disiapkan dan panasin. Udah deh, hemat waktu, hemat uang, dan tetap enak. Selain itu, kalau kita lihat dari sisi kesehatan, makanan rumahan jelas lebih sehat daripada yang kita beli di luar. Kenapa? Karena kita bisa lebih kontrol bahan-bahan yang kita pakai. Misalnya, kita bisa pilih bahan-bahan yang lebih fresh, nggak pakai pengawet, dan kita juga bisa menghindari terlalu banyak MSG atau minyak yang digunakan saat masak. Kalau kita makan di luar, kita nggak bisa ngontrol itu semua. Jadi, selain hemat, makanan yang kita buat sendiri juga bisa lebih menyehatkan tubuh kita loh. Kadang, kita juga tergoda dengan promo-promo diskon atau harga murah yang bikin kita ngerasa, kalau sekarang nggak pesen, nanti sayang. Atau, diskonnya gede banget, rugi kalau nggak beli. Padahal, kalau dipikir-pikir, bisa jadi itu cuman ilusi yang ngebuat kita nggak sadar kalau pengeluaran jadi kebablasan. Misalnya, ada restoran yang kasih promo beli 1 gratis 1. Mungkin itu terasa kayak deal yang oke. Tapi kalau kita pesen terlalu sering, ujung-ujungnya tetap aja jadi pengeluaran yang gede. Coba deh, pikirin lagi. Apakah benar-benar perlu makan di luar? Atau bisa nggak sih cari alternatif yang lebih hemat dan masih enak? Kuncinya adalah mulai membiasakan diri buat lebih mindful soal pengeluaran makanan ini. Jangan terus-terusan tergoda dengan kemudahan, karena dengan sedikit usaha buat masak, kamu bisa makan enak, sehat, dan tentunya hemat. Kalau kamu kesulitan atau nggak suka masak, coba cari resep-resep simple yang nggak makan waktu lama dan gampang diikuti. Atau kamu bisa buat meal plan mingguan biar nggak bingung tiap kali mau masak. Jadi, gimana? Udah kebayang kan berapa banyak uang yang bisa kamu hemat kalau mulai berhenti terlalu sering makan di luar atau delivery makanan? Bahkan, kalau seminggu bisa masak sendiri dan cuma sesekali aja beli makanan instan, pengeluaran kamu pasti lebih terkontrol. Dan yang pasti, kamu bisa dapat pengalaman masak yang seru, makan yang lebih sehat, dan uang yang bisa kamu tabung buat hal-hal yang lebih penting.
Kedua, abonemen Netflix atau streaming yang nggak terpakai. Ini nih, pengeluaran yang sering banget kita kelupaan. Kadang kita nggak sadar banyak banget pengeluaran yang kita anggap sepele, tapi lama-lama numpuk dan jadi beban. Salah satunya adalah langganan Netflix atau layanan streaming lainnya. Siapa sih yang nggak suka rebahan sambil nonton film atau series favorit? Apalagi sekarang dengan berbagai platform streaming yang makin banyak, rasanya semua film dan acara TV ada di ujung jari. Tapi, coba deh mikir lagi. Berapa banyak uang yang udah kita keluarin tiap bulan buat langganan, sementara kadang kita malah nggak sempet nonton atau cuma nonton 1-2 episode doang? Pernah nggak sih kamu bayar langganan Netflix atau layanan streaming lainnya setiap bulan, tapi ternyata nggak sempat nonton? Atau yang lebih parah lagi, kamu cuma nonton beberapa episode doang dari satu film atau series? Nah, pengeluaran seperti ini nih yang sering banget kita kelupaan. Apalagi, kalau kamu langganan lebih dari satu layanan streaming, bisa jadi pengeluarannya udah gede banget tanpa kita sadari. Kalau kamu cuma nonton 1-2 kali dalam seminggu, coba pikirin lagi, apakah langganan ini benar-benar worth it? Kenapa nggak coba cari alternatif yang lebih murah atau bahkan gratis? Seringkali kita nggak sadar kalau kita langganan banyak banget platform, misalnya Netflix, terus Disney Plus, atau malah Amazon Prime. Dan ujung-ujungnya cuma nonton 1-2 film doang dalam sebulan. Padahal kalau dihitung-hitung, dalam sebulan kita bisa habis sekitar 150.000 hingga 250.000, atau bahkan lebih. Hanya untuk langganan streaming yang nggak kita manfaatin secara maksimal. Kadang kita ikut-ikutan langganan streaming karena promo, atau karena teman-teman kita juga langganan. Coba dong, kita nonton bareng-bareng. Gitu kan? Tapi setelah itu, nggak ada yang nonton bareng atau malah kamu nggak sempat nonton karena sibuk dengan aktivitas lainnya. Bahkan kadang, yang ada kita cuma nonton 1-2 episode dari serial yang lagi hits, terus nggak lanjut-lanjut lagi. Jadi, bukannya jadi hiburan yang bermanfaat, malah jadi pengeluaran yang sia-sia. Nah, kalau cuma nonton sedikit, mungkin lebih baik kalau kamu pikirin ulang, apakah langganan sebulan penuh itu masih worth it? Yang lebih bagus lagi, kamu bisa cari alternatif lain yang lebih murah atau bahkan gratis. Misalnya, YouTube banyak banget konten menarik yang bisa kamu nikmatin tanpa bayar sepeser pun. Atau mungkin ada layanan streaming lokal yang lebih terjangkau harganya, tapi tetap punya konten yang seru buat ditonton. Kalau kamu cuma suka nonton film lama atau acara lawas, banyak banget pilihan yang bisa didapetin dengan harga lebih murah atau bahkan gratis. Nggak perlu langganan mahal-mahal kan? Jadi intinya, kita harus bijak dalam menggunakan langganan streaming. Jangan sampai kita terus-terusan bayar untuk sesuatu yang nggak kita manfaatin dengan maksimal. Coba deh evaluasi langganan streaming kamu, apakah benar-benar worth it? Kalau enggak, coba pikirin cara lain yang lebih hemat. Atau bahkan cari alternatif yang lebih murah dan tetap bisa bikin kamu hiburan tanpa ngerasa dompet bolong. Nggak usah takut untuk ngecek langgananmu dan pikirin lagi mana yang masih layak dipertahankan, mana yang bisa dipangkas. Ketiga, beli pakaian yang nggak terpakai. Nah, ini nih yang sering banget jadi jebakan bagi banyak orang, termasuk kamu kan? Baju baru yang selalu muncul di etalase toko. Apalagi kalau lagi ada diskon atau sale. Rasanya tuh nggak bisa nolak. Aduh, murah banget, pasti keren kalau dipakai. Klik, beli deh. Tapi coba deh lihat lemari pakaian kita di rumah. Apa yang terjadi sama baju-baju yang baru aja dibeli beberapa bulan lalu? Masih ada yang baru banget, tapi nggak pernah dipakai kan? Mungkin ada yang masih ada label harganya, tapi malah numpuk di belakang lemari. Kenapa sih bisa gitu? Karena kita sering banget kepancing beli baju gara-gara diskon atau promo yang menggoda. Padahal kita nggak butuh-butuh banget. Atau mungkin kita beli baju karena merasa mau coba gaya baru. Tapi ternyata setelah dipakai, malah nggak nyaman atau nggak sesuai dengan selera kita. Dan yang lebih parahnya lagi, baju-baju yang kayak gini seringkali nggak sesuai sama gaya sehari-hari kita. Jadi ujung-ujungnya cuma numpuk di lemari aja, tanpa pernah dipakai. Yang lebih bikin kaget lagi, coba deh hitung berapa uang yang udah kita keluarkan buat beli baju-baju itu, yang nggak pernah dipakai. Bisa jadi, kamu sudah ngeluarin ratusan ribu, atau bahkan lebih,
cuma buat barang yang nggak berguna. Belum lagi kalau kamu sering ikut-ikutan tren yang nggak cocok sama gaya kamu, atau beli baju yang sebenarnya nggak nyaman dipakai. Itu kan uang yang bisa dipakai buat hal lain yang lebih penting, kayak nabung, investasi, atau untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Makanya, coba deh mulai lebih bijak dalam membeli pakaian dan lebih sering evaluasi lemari pakaian kita, lalu lihat baju-baju mana yang masih layak dipakai atau mungkin udah nggak sesuai sama kebutuhan kita. Kalau baju yang udah nggak kepake, jangan ragu untuk disumbangkan atau dijual aja. Ini bukan hanya bikin ruang di lemari jadi lebih lega, tapi juga bikin kamu merasa lebih lega karena uangmu nggak terbuang buat barang yang nggak penting. Selain itu, kamu bisa mulai lebih pintar beli baju dengan cara yang lebih terencana. Misalnya, kalau kamu udah merasa punya cukup baju, lebih baik nggak beli dulu deh, kecuali kalau baju yang lama udah rusak atau nggak muat lagi. Coba deh fokus beli baju yang benar-benar bisa dipakai sehari-hari dan bisa mix and match dengan item yang udah ada di lemari. Jangan mudah tergoda sama diskon atau tren yang lagi hype banget. Karena biasanya itu cuma bikin kita beli barang yang ujung-ujungnya cuma numpuk aja di lemari. Kalau kamu suka tren, coba deh beli item yang lebih timeless, yang bisa dipakai dalam jangka panjang. Misalnya, basic tees yang nggak pernah ketinggalan zaman. Atau celana yang cocok dipaduin dengan hampir semua baju. Jadi, meskipun nggak beli banyak baju baru, penampilan kamu tetap fresh dan nggak kalah stylish. Jadi, mulai dari sekarang yuk lebih cerdas dalam membeli pakaian. Toh, dengan pengeluaran yang lebih terencana, kita bisa lebih menikmati hidup tanpa harus merasa dompet bolong tiap bulan kan? Keempat, abonemen gym yang ditinggal terlantar. Waktu pertama kali daftar gym, kita pasti semangat banget kan? Bayar langganan buat bulan depan, beli pakaian olahraga baru, segala macem deh. Tapi, setelah beberapa minggu, rasa malas mulai datang. Dan gym jadi tempat yang makin lama makin jarang kita kunjungi. Sayang banget kan? Uang udah keluar, tapi hasilnya nggak ada. Sebelum daftar gym, coba deh pikirin lagi. Apakah kamu benar-benar butuh itu? Kalau enggak, mending cari alternatif lain kayak olahraga di rumah atau lari pagi. Nggak perlu mahal-mahal, yang penting konsisten. Pengeluaran nggak worth it yang kelima, kopi kekinian yang harganya selangit. Siapa sih yang nggak suka ngopi? Sekarang ini, banyak banget kedai kopi kekinian yang menggoda banget. Tapi, coba bayangin kalau setiap hari beli kopi di luar dengan harga 30.000 sampai 50.000, dalam sebulan bisa habis berapa banyak uang buat ngopi doang. Padahal, kalau kita beli bahan kopi sendiri, bisa bikin kopi enak dengan biaya jauh lebih murah. Coba aja sesekali bawa kopi dari rumah, selain hemat, kamu juga bisa menyesuaikan rasa kopi sesuai selera. Dan yang paling penting, kamu nggak kebiasaan buat keluarin duit buat hal yang nggak terlalu perlu. Keenam, membeli gadget yang cuma dipakai sesekali. Teknologi memang bikin hidup lebih gampang, tapi jangan sampai pengeluaran buat gadget malah jadi kebablasan. Misalnya, kamu baru beli handphone atau gadget terbaru, terus semangat banget buat pakai, tapi setelah beberapa bulan, malah cuma jadi koleksi di laci. Itu salah satu pengeluaran yang nggak terlalu worth it. Kalau gadget yang lama masih oke dan masih bisa dipakai buat keperluan sehari-hari, kenapa harus buru-buru ganti? Mending simpen uangnya buat hal yang lebih penting, kayak nabung buat investasi atau biaya darurat. Pengeluaran nggak worth it yang terakhir adalah pengeluaran untuk barang-barang yang hanya bertahan sebentar. Kamu pasti pernah beli barang yang harganya murah, tapi kualitasnya cuma sebentar kan? Misalnya, sandal atau tas yang kelihatannya keren dan murah, tapi setelah beberapa kali dipakai langsung rusak. Daripada beli barang yang murah tapi nggak awet, coba deh fokus beli barang yang lebih berkualitas, meski harganya sedikit lebih mahal. Ingat, barang yang awet dan bisa dipakai lama justru lebih hemat dalam jangka panjang. Nah, jadi gimana teman-teman? Udah kebayang kan? Kalau pengeluaran-pengeluaran ini sebenarnya bisa dihindari dengan lebih bijak, semuanya balik lagi ke kebiasaan kita, dan seberapa banyak kita mau berubah buat jadi lebih hemat. Tentunya, hidup yang hemat nggak berarti kamu harus jadi pelit atau nggak boleh menikmati hidup, tapi lebih ke cara kamu mengelola keuangan supaya nggak boros. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.